Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tuku sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam yang berbahagia ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam mari sama-sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah dibacakan oleh guru kita tadi, bahwasanya kajian kita masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat 128, ya, ayat ke-128. Bapak Ibu bisa membuka Al-Qur'an, juga bisa membuka HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha zaw nusuzan aw i'radan fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha was-sulhu khairun uhdiratil anfusus suha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang perempuan yang takut terjadi nusuk daripada suaminya. Jadi kita selama ini kita tahu bahwa yang nusuk adalah istri, ya. Para istri yang nusuk dengan suaminya. Jadi malam ini kita akan katakan bahwa ada juga suami yang nusyud dengan istrinya. Jadi bukan istri yang salah, tapi suami yang salah. Wa ini meratun khafat min baliha nusuzan. Dan jika seorang perempuan yang takut terjadi nusyud daripada suaminya, au i'radan, ataupun berpaling suaminya itu, artinya acuh tak acuh terhadap istrinya, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha, maka tidak berdosa di atas keduanya suami istri bahwa berdamai di antara keduanya akan sebagai perdamaian. Jadi ketika si istri takut kepada suaminya terjadi nusyud, di sini bagaimana nusyudnya seorang suami? Yang pertama, si suami itu enggan untuk mencukupi nafkah kepada istrinya. Nafkahnya katakanlah sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, satu hari beras, kemudian ada udung-udung, lauk pauk, kemudian juga kesehatan, termasuk juga pendidikan, perumahan, tempat tinggal.
Kemudian ada juga pakaian setahun 2 kali. Ini merupakan nafkah daripada seorang suami kepada istri. Namun si suami itu tidak mencukupi yang diberikan kepada si istri itu. Apakah pakaian, makanan, juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ketika si istri takut kepada suami seperti itu, atau i'radan berpaling si suami, dia nafkah dia berikan cukup, tapi dia pulang ke rumah acuh tak acuh, antara pulang dengan tidak. Suka-sukanya dia pulang ke rumah istrinya. Ketika seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka tidak berdosa atas keduanya untuk berdamai. Bagaimana perdamaian itu? Si istri mengurangi nafkah kepada suaminya. Barangkali suami tak mampu membelikan pakaian setahun 2 kali. Bang, beli saja pakaian 1 kali untuk saya. Dia tak mampu memberikan nafkah beras lauk pauk sehingga mencapai 100.000 rupiah per hari. Bang, berikan saja 25.000 atau 50.000. Dan nafkah yang selama ini dibawa oleh si suami dikurangi oleh si istri kepada suami itu. Ini salah satu perdamaian. Sehingga dia berani pulang ke rumah istrinya, dia tidak acuh tak acuh. Wasulhu khairun minal firqah. Perdamaian itu lebih baik daripada perceraian. Ketimbang dia bercerai, lebih baik dia berdamai di antara suami dan istri itu. Apalagi dia berpaling, artinya karena tidak cukup dengan nafkah kepada istrinya, sehingga dia enggan pulang ke rumah istrinya. Maka lebih bagus berdamai, sedikit mengurangi nafkah, kemudian dia terus pulang ke rumah istrinya setiap malam, seminggu 7 kali. Wa yuradillahu khususuha. Sekalipun setiap jiwa akan sulit untuk mengurangi nafkahnya, karena yang namanya seorang perempuan itu kikir, berat untuk mengurangi pendapatannya. Yang selama ini suami memberikan kepadanya 100.000 per hari atau 50.000 per hari, berat untuk dikurangi. Walau seperti itu lebih baik bagi seorang istri kepada suaminya. Namun Bapak Ibu sekalian, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyud dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita sebagai suami lebih bagus kita menjaga diri, memperbaiki diri. Kalau selama ini nafkah kurang kita berikan kepada istri kita, kita berupaya sehingga dia cukup. Kalau selama ini kita pulang acuh tak acuh, kita perbaiki pulangnya kita, sehingga tiap malam kita ke rumah. Kalau kita hanya 1 istri, kalau kita 2 istri, kita wajib bayuh. Artinya malam ini di rumah si A, malam besok di rumah si B. Kalau malam ini di rumah si A, besok juga di rumah si A, kita mesti qadha di rumah si B. Jadi kalau kita punya 2 istri, kita wajib bayuh. Artinya wajib pulang sama kepada rumah istri-istri kita. Maka andai kata kita musafir, misalnya kita berangkat di rumah si A ke Banda Aceh. Apakah di Banda Aceh kita 2 malam, 3 malam atau berapa malam? Ketika pulang kita ke rumah si B. Jangan berangkat di rumah si A, kita pulang juga ke rumah si A.
Berangkat di rumah si A, kita pulang ke rumah si B. Begitu pula dengan istri lebih daripada 2. Jadi wajib bayur. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, ada saudara-saudara kita yang kawin lebih satu. Yang satu tinggal di Lok Semawe, satu tinggal di Birun ataupun di mana. Dia selalu di rumah istri pertamanya. Istri kedua dia pulang kapan dia punya kesempatan. Ya tewa rumah bahasa bawah tempat, gua jalan galak. Itu dosa besar. Dosa besar. Ya. Jadi kita jangan jadi pengecut. Ketika kita kawin lebih daripada satu, kita wajib adil. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw malakat aymanukum." Maka kamu boleh nikah perempuan yang kamu suka 2, 3, dan 4. Andai kata kamu takut tak mampu mengadili, fawahidatan, maka hanya boleh kawin 1. Makanya jangan suka-suka. Adil di sini seperti tadi. Yang pertama adil makanan, adil pakaian, adil perumahan, juga adil dalam masalah bayuh, dalam masalah pulang. Ketika kita pulang lebih pada satu rumah, rumah yang lain wajib kita qadha. Kalau tidak kita lakukan, kita berdosa. Dan ini dosa besar. Jadi bukan cuma makanan dan pakaian, tapi wajib pulang. Makanya jangan kita kawin 2, tapi pulang hanya satu rumah, yang satu lagi pulang kapan kita punya waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nas. Kamu tidak mampu untuk mengadili di antara istri-istrimu. Nah, yang namanya adil memang kamu tak mampu Bapak Ibu sekalian. Berat. Ya. Walan tastati'u an ta'dilu. Kamu tak mampu untuk mengadili di antara para istri-istrimu. Fil mahabbah. Di mana itu? Fil mahabbah, pada cinta dan kasih sayang. Ya. Kita mampu mengadili pada makanan. Mampu adil pada pakaian. Mampu adil pada rumah. Tapi tak mampu adil pada mahabbah, pada cinta dan kasih sayang. Walau harastum, walaupun kamu sangat menginginkan itu. Keinginan kita Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengadili kepada kedua istri kita. Sampai-sampai pada senyum kita adil. Berapa kali kita senyum dengan istri yang kedua, itu pula senyuman kita dengan istri yang pertama. Ini keinginan semua manusia, Pak. Tapi itu tak mampu kita lakukan. Dari itu, fala tamilu kullal maili fazaruha kal muallaqah. Maka jangan kamu mencintai kepada tiap-tiap orang yang Maka jangan kamu cintai kepada orang-orang yang condong oleh pikiranmu. Atau jangan kamu condong kepada orang-orang yang kamu cintai berlebihan. Maka kamu tinggalkan yang lain seperti terkatung-katung seperti itu. Jadi ada 2 istri ataupun 3, sehingga mencintai yang satu itu berlebihan, Pak. Lupa kita kepada yang lain, kal muallaqah, seperti terkatung-katung. Atau cinta kita kepada yang pertama berlebihan, lupa kita kepada yang kedua. Ini warning, Pak, warning Allah kepada kita. Makanya yang namanya perkawinan, jangan cuma kita kedepankan nafsu syahwat, keinginan. Tapi yang kita kedepankan agama, Bapak Ibu sekalian.
Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama berumur 40 tahun. Nabi 25 tahun. Dan Nabi tak pernah poligami selama Khadijah masih hidup. Ketika Khadijah wafat, hampir-hampir Nabi tak mau kawin lagi. Begitu sayangnya kepada Khadijah, istri pertama yang berjuang bersama-sama dengan dia. Namun datang sahabat ke rumah Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, anakmu masih kecil, perlu orang yang mengurusnya." Ketika Rasulullah pergi bersama kami berperang, berjuang, berdakwah, bagaimana anak-anak di rumah? Fatimah masih kecil-kecil di rumah. Lalu Nabi kawin istri kedua yang bernama Saudah. Berapa? 60 tahun umurnya. Kakek-kakek, nenek-nenek, Pak. 60 tahun. Tinggi lagi. Sehingga Saudah itu menyimpan ketawa sahabat pada waktu itu. Ketika Nabi rukuk salat, Saudah di atas Nabi. Jadi betul-betul tidak mengutamakan kecantikan dan sebagainya. Toh satu di antara istri Nabi yang bikir, yang perawan, yaitu Aisyah. Yang lain semuanya janda. Janda tua lagi. Jadi makanya perkawinan ini tidak kita kedepankan nafsu syahwat, tapi kedepankan agama. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kamu berdamai dengan apa? Bil adli, dengan keadilan, wa bil qismi, dan dengan pembagian pula. Jadi yang pertama adil pada nafkah dan sebagainya, yang kedua adil pada pulang, Pak. Maka saya ulangi, banyak saudara kita, apalagi orang-orang kaya hari ini, Pak, dia mampu memberikan rumah, kawin dengan seorang istri di Medan atau di Banjar atau di Jakarta katakanlah, geblo rumah soboh dan sebagainya, gejuk motor soboh. Kapan jak Jakarta guwo baji. Di Medan juga demikian, karena dia tugas di Aceh. Ini dosa. Jauh, oh hanapu Ustaz, wainang lum kajut mana? Jangan lang nujau Jakarta, luwo baji. Landol lu hotel, kai pemaah. Dosanya ku kan dengan istri, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, apakah para pejabat atau pengusaha atau politisi ataupun sebagainya. Kalau tak mampu mengadili pada nafkah dan sebagainya, kemudian pada pulang, jangan lakukan itu. Kenapa? Itu kewajiban kepada seorang suami kepada istrinya. Wattattaqu, dan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga dirinya. Fa innallaha kana ghafurur rahim, maka bahwa semua Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita memperbaiki diri, benar pada pulang dan waktu, betul pada nafkahnya, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Makanya siapa di antara kita yang pernah seperti itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan dengan istrinya, yang pertama pada nafkah, kemudian yang kedua waktu pulang ke rumahnya. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak bisa lagi berdamai dengan bermacam-macam tuntutan daripada istri, sementara kita tak mampu memberikan keinginannya dan kebutuhannya, Bapak Ibu sekalian, wa in tafarraqa, dan jika bercerai kedua-duanya, berpisah suami dan istri, bitolaki, dengan tolak, yughnillahu kulla min sa'atihi, Allah akan mencukupkan tiap-tiap daripada sahabatnya, daripada keluasan kurnianya Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyardaqaha zaujan ghairahu wa radquhu ghairaha,
dengan bahwa Allah merezekikan kepada istri itu akan suami yang lain dan memberikan kepada suami akan istri yang lain. Jadi ketika kita tak bisa lagi berdamai, kita boleh berpisah, insyaallah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dan istri kita yang lain, juga kepada istri kita dan suaminya yang lain. Dari mana? Min sa'atihi, daripada keluasan kurnianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tidak bisa mempertahankan rumah tangga, jangan kita paksakan itu. Jadi kadang-kadang lebih baik pada mempertahankan, kadang pula lebih baik pada kita saling bercerai dan berpisah. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan adalah Allah itu maha luas rezekinya, hakima, lagi maha bijaksana. Kenapa itu? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ard. Karena milik bagi Allah apa saja yang ada di 7 pedala langit dan apa saja yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, malaikat, ya, matahari, bulan, bintang, aras dan kursi, semuanya itu milik bagi Allah. Tidak ada yang memiliki selain daripadanya. Juga apa yang ada di bumi, laut, sungai, bumi, pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, semuanya milik Allah, tidak milik yang lain. Ketika kita punya kebun, ketika kita punya sawah, ketika kita punya tebat, ini adalah pinjaman dari Allah kepada kita. Jadi milik manusia lah, milik majazi, bukan milik hakiki. Kita sering mengatakan, kita punya rumah kecil ataupun besar, setiap pemilik rumah masuk setiap sore dan keluar pada waktu pagi. Setiap sore kita masuk ke rumah, setiap pagi kita keluar. Itu selama haid kandung badan. Tiba satu ketika kita akan keluar rumah dan tidak masuk lagi. Itu maknanya rumah itu menjadi milik kita adalah milik majazi, hakikat milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harta-harta yang lain, Bapak Ibu sekalian. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Dan sungguh telah kami perintahkan, sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab daripada umat-umat sebelummu. Siapa itu? Yahudi dan Nasara. Kepada orang Yahudi umat Nabi Musa, kepada orang Nasrani umat Nabi Isa, Allah telah wasiatkan. Wa iyyakum, juga kepadamu dengan Al-Quran. Mereka diwasiatkan dengan Taurat dan Injil, kita diwasiatkan dengan Al-Quran. Apa? Anittaqullaha, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi karena Allah memiliki langit dan bumi dan semuanya, Allah mewasiatkan kepada orang sebelum kita, Yahudi dan Nasara, juga kepada kita, anittaqullaha, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafu iqabahu bi'an tati'uhu, kita takut akan siksa-siksanya Allah dengan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wa in takfuru, jika kamu kafir, Allah sudah jelas mengatakan, hai, nya langit bumunya talun. Langit bumu atau langit madum atralun kepada Allah. Maka kepada kata mandum, mulai yang awal sampai uronyo, takwa kepada lun. Puput taat kepada lun kepada Allah. Oh hangkatin, Anda mengingkariku, kata Allah. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita maklum dari Allah
Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka sungguh milik bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 2 kali Allah katakan. Ketika Anda ingkar kepadaku, Anda kufur kepadaku. Yang pertama ingkar tidak beriman, ingkar besar. Ya, ingkar besar tak beriman, kafir. Ada pula ingkar kecil. Apa itu ingkar kecil? Ingkar kecil kita memang muslim, kita memang beriman, tapi tak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itu namanya ingkar kecil. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, ingkar, tunggu azabku sangat pedih. Jadi ada ingkar kecil yaitu kafir, ada ingkar besar yaitu kafir, ada juga ingkar kecil yaitu kita beriman namun kufur kepada Allah, tidak mensyukuri nikmatnya. Maka Allah katakan, kalaupun kamu kufur kepadaku, langit dan bumi tetap milikku. Wa kana Allahu ghaniyan hamid. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah sangat kaya dan Allah juga maha terpuji, Bapak Ibu sekalian. Jadi kepada kita agar merenung untuk mengisi sisa-sisa hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita bahagia 2 negeri, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak.